Oke guys, jadi di video kali ini aku akan jelasin tentang cara membuat bar bending schedule. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini adalah format yang biasa saya gunakan untuk membuat bar bending schedule guys. Nah, di sini saya punya gambar file cap MP1 guys. Kalau kalian lihat di sini dia berupa file cap, tapi nanti di bagian atasnya itu ada pedestal dan juga beam di bagian atasnya. Nah, di sini kita akan mulai membuat BBS untuk bagian file cap-nya terlebih dahulu guys. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus mengetahui lebih dahulu besi apa yang akan digunakan untuk file cap ini guys. Kalau dilihat dari gambar ini, dia menggunakan besi D16150 di bagian top dan bottom untuk pergerakan arah Y, yaitu secara vertikal, dan juga pergerakan arah X-nya. Itu juga menggunakan besi yang sama, yaitu D16150 guys. Seperti itu. Nah, informasi tambahan yang bisa kita dapat dari gambar ini yaitu ada potongan satu-satu guys. Coba kita lihat ke potongan satu-satu. Nah, kalau kita lihat di sini di potongan satu-satu ini dia sudah menspesifikkan panjang kaki bagian bawah yaitu sepanjang 300. Tapi untuk kaki bagian atasnya nanti kita buat sepanjang bentang yang dibatasi selimut saja guys. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Untuk buat pembesiannya kita buat yang mengarah secara horizontal dulu guys. Kita di sini kita ketik horizontal guys untuk membedakannya. Untuk membentuk besinya kalau kita lihat di sini kan bagian U guys sama ya di potongan satu-satu dan di gambar ini sama menggunakan U yang mengunci di bagian atas dan bagian bawahnya. Untuk membuat bentuk besinya di sini kalian insert illustration shapes, kemudian di sini ada freeform shapes. Caranya adalah kalian tinggal klik saja di sembarang tempat boleh. Di sini saya buat di sini, kalian sembari mengklik shift di keyboard kalian dan kalian klik setiap kali mau berbelok guys. Nah, di sini kalian klik escape saja kalau sudah. Nah, di sini sudah jadi pembesian berbentuk U untuk bagian atas guys. Nah, untuk bagian bawah kita tinggal kopikan saja dari bagian atas ini, kemudian kita rotate guys seperti ini. Oke, sudah jadi untuk pembesian bagian atas dan bagian bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengisikan ukuran guys. Untuk ukuran kaki bagian bawah itu sudah dispesifikan berukuran 300 guys. Jadi kita isi di sini 300 dan untuk kaki bagian kanannya kita tinggal sama dengankan saja seperti bagian kirinya guys. Nah, kemudian di sini kita geser sedikit supaya tampilannya nanti lebih rapi guys, atau kita perkecil lagi sedikit. Karena kita berusaha membuat BBS ini serapi mungkin guys agar lapangan lebih mudah memahaminya nanti guys. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kaki bagian atasnya itu kita harus mengasumsikan sebatas selimut guys. Nah, untuk selimutnya ini sendiri kita anggap 50 saja guys kalau nggak ada. Nah, tetapi untuk bagian bawah file cap-nya ini karena file cap-nya berbatasan langsung dengan tiang pancang, biasanya selimut di bagian bawah dibuat 100 mili guys. Seperti itu. Berarti ukuran kaki untuk pembesian U bagian atasnya kita buat 600 dikurangi dengan selimut atas yaitu 50 dikurangi selimut bawah yaitu 100. Kita dapat ukuran kaki bagian atasnya yaitu 450 guys. Kita sama dengankan saja di sini juga 450. Nah, untuk panjang pembesiannya ini kita menggunakan lebar file cap-nya ini dikurangi dengan 50 guys. Seperti itu. 50 itu maksudnya adalah selimut betonnya ya guys. Nah, di sini kalau kita dapat lebar dari file cap-nya ini sendiri, kalau kita lihat di sini 1500 sama halnya kalau kita lihat di atas di sini juga 1500 ya guys. Atau kita kembali ke atas saja guys biar lebih mudah memahaminya guys. Seperti itu. Nah, di sini berarti kita ketik saja 1500 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan selimut betonnya yaitu 50 guys. Oke. Nah, untuk panjang pembesian bagian bawahnya juga sama seperti bagian atas, jadi kita tinggal sama dengankan saja guys. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi informasi di kolom bagian kanan ini guys. Nah, untuk kolom bagian kanannya ini ada informasi berupa diameter, jarak, panjang potongan, jumlah unit, dan juga total guys. Kita isi mulai dari diameter guys. Di sini kita isi diameternya kalau dari gambar di 16150 guys. Nah, kita isikan saja di sini diameternya 16 dan jaraknya 150 guys. Kemudian untuk panjang potongannya tinggal kita jumlahkan saja guys. Untuk panjang keseluruhan besi yang akan kita bending ini guys yaitu 450 kita jumlahkan dengan 1400 dan 450 lagi guys. Kemudian kita bagikan dengan 1000 karena satuan di sini saya ingin dalam meter guys. Seperti itu. Nah, untuk jumlah potongannya ini sendiri kita memerlukan informasi berupa panjang bentang susunannya ini guys. Berarti karena kita membuat bendingan untuk besi vertikal ini pergerakannya nanti adalah secara horizontal guys. Berarti bentang yang akan kita pakai adalah bentang horizontal ini guys, yaitu 2,9 kita kurangi dengan 2 kali selimut beton yaitu 2 kali 0,05 guys, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini sudah saya format selnya menjadi L sama dengan seperti itu guys, supaya memudahkan lapangan dalam memahami BBS ini nantinya guys.
Nah, cara untuk membuat formatnya ini, kalau saya aplikasikan di bagian diameternya ini, itu caranya adalah kalian tinggal format cells, kalian klik di bagian custom. Nah, di sini generalnya kalian blok, kemudian kalian ganti menjadi petik 2 D, petik 2 lagi, kemudian tanda pagar. Ini untuk informasi jenis pembesian guys, karena pembesian kan ada dua, ada yang menggunakan logo D dan juga ada menggunakan logo besi polos, yaitu adalah Theta guys, seperti itu. Nah, untuk membuat seperti ini tinggal kalian ubah saja komennya tadi. Yang saya buat itu adalah petik D, kalian ubah saja menjadi L sama dengan, seperti itu guys. Untuk mendapatkan jumlah potongannya ini, kalian menggunakan fungsi round up guys. Caranya adalah kalian tinggal bagikan saja bentangnya ini, tapi kalian kalikan 1000 dulu karena satuan jaraknya dalam mili. Kemudian kalian bagikan dengan satuan jaraknya ini tadi guys. Nah, untuk format fungsi round up ini sendiri yaitu adalah titik koma kemudian 6 digits. 6 digits ini maksudnya berapa angka belakang koma yang kalian mau guys. Nah, karena jumlah potongan ini pastinya berupa bilangan bulat, kita isikan di sini titik komanya adalah 0 guys, supaya nanti hasil yang didapat berupa bilangan bulat. Kemudian jangan lupa ditambahkan +1 supaya kalian mendapatkan jumlah besi yang akan dipasang guys, bukan jumlah celanya. Karena kalau kalian tidak +1, kalian hanya akan mendapatkan jumlah celanya guys, seperti itu. Nah, untuk jumlah unitnya ini sendiri itu akan kalian isi dengan jumlah file cap tipe MP1 ini yang ada di gambar. Nah, karena di sini saya tidak punya informasi terkait dengan jumlah MP1 yang ada di keseluruhan gambar, berarti saya anggap cuma satu yang mau kita buat guys, seperti itu. Nah, untuk total unit ini sendiri caranya adalah tinggal kalian kalikan saja jumlah potongan dan juga jumlah unit. Nah, informasi di total unit ini sendiri nanti akan membantu lapangan dalam memfabrikasinya guys. Jadi mereka tinggal memfabrikasi, untuk bentuk ini total fabrikasinya sebanyak 20 buah, seperti itu guys. Nah, untuk bagian bawahnya kita tinggal copy rumus yang sudah kita buat untuk bagian atas tadi guys. Nah, di sini tinggal kita adjust saja sedikit guys informasi yang harus kita ubah. Di sini kalau kita cek diameternya sudah benar, yaitu sama-sama D16 dengan jarak 150. Tapi untuk panjang potongannya di sini perlu kita geser-geser seperti ini guys, supaya angka di sini terjumlah guys, karena posisi angkanya berbeda guys, seperti itu. Nah, di sini sudah terjumlah yaitu sepanjang 2 meter. Untuk jumlah potongannya kita geser dulu di sini. Panjang bentangnya kita menggunakan bentang yang sama ya guys, karena jaraknya juga sama dan susunannya nanti akan sama, yaitu secara horizontal guys pergerakannya. Oke. Nah, sama-sama butuh 20 unit dan jumlah unitnya juga 1, dan nanti akan difabrikasi sebanyak 20 buah juga guys untuk pembesian bagian bawahnya. Nah, di sini sudah selesai untuk pembesian bagian horizontal. Sekarang untuk besi yang bergerak secara vertikal, yaitu besi yang panjang ini, kita caranya karena bentuknya sama, yaitu U yang saling mengunci di bagian atas dan bawah. Caranya tinggal kalian blok saja barisnya ini, kemudian kalian copy dan kalian klik kanan insert copied cell di bawahnya ini guys. Kemudian kita tinggal ubah saja beberapa informasi yang harus kita ubah. Misalnya di sini pergerakannya ke arah vertikal, kita ubah namanya menjadi vertikal. Nah, di sini panjang pembesiannya juga akan kita ubah, karena di sini panjang pembesiannya seperti ini, berarti kita akan menggunakan panjang 2900 ini guys sebagai panjangnya, tapi dikurangi dengan selimut. Berarti di sini kita ganti menjadi 2900 guys. Nanti di bagian bawahnya akan mengikuti. Nah, untuk panjang kakinya seharusnya masih sama ya guys, karena mengikuti acuan dari potongan satu-satu ini tadi guys, seperti itu. Nah, untuk panjang bentangnya ini, karena sekarang pergerakannya menjadi dari bawah ke atas atau secara vertikal, kita akan menggunakan panjang bentang vertikal ini guys. Kalau kita jumlahkan ini kan adalah 1,5 meter, seperti itu. Berarti di sini kita ganti saja menjadi 1,5 meter guys, seperti itu untuk panjang bentangnya. Nah, untuk panjang potongan dan lain-lainnya saya rasa sudah benar ya guys, karena rumusnya di sini kalian bisa cek ulang lagi, itu sudah mengambil kolom yang benar guys. Jadi di sini untuk pembesian vertikalnya harus diproduksi sebanyak masing-masing 11 buah guys, dengan ukuran yang tercantum di sini guys di BBS-nya, seperti itu. Nah, untuk pembesian utamanya sudah selesai guys. Nah, tapi di sini kalau informasi yang kita lihat di potongan satu-satu itu ada tulangan sabuk guys di sini. Ada tulangan sabuk D13200 seperti ini. Nah, nanti posisi dari tulangan sabuk ini kalau saya sketsakan seperti ini akan mengelilingi file cap ini guys, seperti itu. Namun di lapangannya nanti, di nyatanya nanti itu tidak bisa kita buat tulangan yang persis seperti ini guys. Yang paling bagus yang bisa kita buat adalah sistem U yang saling mengunci seperti tulangan bagian atas dan bawah tadi guys, seperti ini. Nah, cuman nanti kita akan menentukan bagian kakinya ini guys yang akan diperpanjang. Akan lebih mudah bagi lapangan untuk memproduksi barang yang panjang tetapi kakinya pendek dibandingkan dengan barangnya pendek tapi kakinya panjang guys. Jadi lebih baik
kita memilih untuk membuat sisi pertemuannya di bagian sini guys, karena ini kakinya lebih pendek dan akan lebih mudah dikerjakan di lapangan nanti guys. Nah caranya, karena bentuk pembesiannya masih sama, yaitu U yang saling mengunci, kita tinggal copy saja untuk pembesian vertikal tadi guys. Kita copy, kita paste di sini, kita ganti informasi ini menjadi sabuk, dan kita tinggal adjust saja angkanya guys. Nah karena tadi bentuk pembesiannya saya ingin seperti ini, berarti panjang bentangnya itu masih sama seperti pembesian vertikal tadi guys, yaitu 2900 dikurangi dengan 2 kali selimut beton. Nah tapi untuk ukuran kakinya, nanti ukuran kakinya itu akan sama guys antara sisi atas dan sisi bawah sabuknya ini nanti. Nah tapi yang harus kalian perhatikan, selain ini kita samakan, yang harus kalian perhatikan adalah panjang kakinya ini nanti guys. Nah di sini kita akan menerapkan yang namanya ilmu overlap guys. Jadi besi ini akan kita berikan overlap. Nah standar dari overlap yang digunakan di dalam teknik sipil yaitu adalah 40D guys. Tetapi karena jaraknya nanti kita bagi dua, ada yang ke atas dan ke bawah, berarti masing-masing dari kaki ini untuk menentukan panjangnya, caranya adalah kita ambil setengah bentang ini, kita tambahkan dengan 20D guys. Atau caranya adalah seperti ini guys. Berarti setengah bentangnya ini kan adalah 750. Kita kurangi dengan 1 kali selimut, karena selimutnya cuma mengurangi di bagian atas ini. Kita kurangi dengan 1 kali selimut. Nah tetapi kita tambahkan lagi dengan 20D tadi yang saya bilang dibagi dua guys. Karena kalau kita fullkan itu nanti overlapnya akan berlebih, dan optimalnya itu adalah kita bagi dua panjang overlapnya guys. Nah 20D, D-nya itu adalah D besi sabuk ini guys. Nah besi sabuk ini menggunakan besi 13, berarti kita buatkan 20 dikalikan dengan 13 guys, seperti itu. Berarti panjang kakinya yaitu adalah 960 guys, seperti itu. Nah untuk panjang bentang dari sabuknya ini sendiri, kita harus lihat pergerakan dari tulangan sabuk ini. Dia akan bergerak dari bagian bawah ke bagian atas. Berarti tulangan sabuk ini untuk panjang bentangnya kita akan menggunakan tebal pile cap ini sendiri guys, yaitu adalah 600 kita kurangi dengan selimutnya. 600 kalau dalam meter itu adalah 0,6, kita kurangi dengan selimutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagian bawah dan bagian atas selimutnya berbeda. Bagian atas selimutnya 0,05 dan bagian bawah selimutnya 0,1 guys, seperti itu. Nah di sini juga kita harus ubah detail pembesiannya. Di sini tulangan sabuk ini menggunakan D13-200. Berarti kita ubah saja di sini D13-200. Di sini juga D13-200. Nah, untuk rumus-rumus lainnya bisa kalian cek di sini apakah sudah benar yang diambil oleh rumusnya. Di sini kalau saya cek sudah benar ya, sudah mengambil bentang-bentang yang benar dan ukuran yang seharusnya. Seperti itu. Nah, di sini sudah selesai guys untuk tulangan pembesiannya, dan di sini bisa kita dapat informasi berapa jumlah tulangan yang harus dibuat untuk membentuk pile cap ini guys. Seperti itu saja. Lanjut ke part 2.